Jadi saudara dikasih lihat video, terus ditanya, bagaimana pendapatnya? Ya, begitu. Jadi ditanya pendapat ya, soal ini ya, gitu. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya itu benar apa mungkin? Ini sudah menyiapkan kemudian tanya atau diketik? Oh sudah ada daftarnya, itu sudah ada. Anda tidak download aja gitu ya. Bambang Tri itu melakukan investigasi terhadap asumsi tersebut dan dia menemukan fakta bahwa ijazahnya adalah palsu. Jadi sebetulnya ini udah jadi pembicaraan umum soal sogok menyogok. Apa yang dituduhkan atau yang didakwakan kepada Gus Nur dan Bambang Tri itu sangat tidak layak karena bertolak dari asumsi. Sekali lagi, bertolak dari asumsi. Asumsinya itu adalah tidak mungkin ijazah Jokowi itu palsu karena dia sudah menjadi wali kota, mendaftar gubernur dan mendaftar presiden dan wakil presiden. Itu benar dari sisi asumsi. Oke ya, ini kan pembelajaran hukum. Tapi kendati asumsi itu dianggap benar, tidak bisa dianggap benar 100% karena harus ada pembuktiannya. Oh, semuanya jadi bocoran Omnibus Law. Ada aturan untuk tidak lagi mempidana orang yang ijazah palsu misalnya. Ya nggak bisa dong, itu tetap bisa ada pidananya karena dia memalsukan ijazahnya itu untuk kepentingan jabatan publik, itu pidana juga. Lalu satu investigasi, satu klarifikasi dilawan dengan asumsi, dan asumsi itu dilaporkan kan. Lalu asumsi itulah yang dijadikan patokan untuk membuat dakwaan dan sampai sidang, bahkan memenjarakan baik Gus Nur maupun Bambang Tri. Lakukan reformasi itu dengan mengembalikan the supremacy of civilian value, itu intinya tuh. Nah, selama ini belum terjadi itu. Reformasi itu memerlukan tuntunan paradigma, nah paradigma civilian. Kalau itu nggak dihasilkan, itu artinya akan gagal lagi. Selama ini kan nggak ada tuh yang namanya civilian value, itu keadapan di dalam menentukan siapa wajar jadi pemimpin, itu yang nggak terjadi. Jadi sekali lagi kita kenali itu sebagai problem mendasar bangsa ini. Reformasi harus dimulai oleh atau disodorkan proposalnya oleh masyarakat sipil, bukan oleh partai politik atau apalagi dari kabinet. Sidang Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Jokowi, JPU hadirkan kepala SD dan SMP. Dilansir di Tempo di Kode Solo, sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono yang pernah menggugat soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Bersama terdakwa lainnya, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Agenda sidang masih pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi, 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi itu yaitu Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo Martarini Kristiningsih dan Kepala SMP Negeri 1 Solo Salim Ahmad. Jaksa penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri. Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU total mengajukan 23 saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Sejauh ini sudah ada 12 saksi dari JPU yang memberikan keterangan. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana saat ditemui wartawan seusai sidang, pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin mengatakan saksi yang dihadirkan JPU adalah perkara ijazah palsu Jokowi dianggapnya tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dari minggu lalu lanjutnya,
Saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas, diukur dalam beberapa hal seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Menurut Egy, persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi, ijazahnya asli atau tidak. Menurut dia, yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri. Caranya dengan datang ke persidangan.